Halo, perkenalkan nama saya Feorani Sania Berubangun, NIM 192080336. Saya dari jurusan Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Fakultas Teknik Universitas Negeri Manado. Di video kali ini saya akan membahas tentang algoritma DDA Digital Differential Analysis. DDA adalah algoritma pembentukan garis berdasarkan perhitungan DX dan DY. Garis dibuat menggunakan titik awal X1, Y1 dan titik akhir X2, Y2. Setiap koordinat titik XK, YK yang membentuk garis diperoleh dari perhitungan. Kemudian, hasil perhitungan dikonversikan menjadi nilai integer. Algoritma ini bisa digunakan untuk menghitung garis dengan semua kemiringan. Adapun langkah-langkah pembentukan garis berdasarkan algoritma DDA, yang pertama, tentukan dua titik yang akan dihubungkan dalam pembentukan garis. Yang kedua, hitung DX dan DY di mana DX sama dengan X2 kurang X1 dan DY adalah Y2 kurang Y1. Yang ketiga, tentukan salah satu sebagai titik awal X1, Y1 dan yang lain sebagai titik akhir X2, Y2. Langkah keempat, tentukan step dengan ketentuan berikut. Jika nilai absolut dari DX lebih besar dari nilai absolut DY, maka step adalah nilai absolut DX. Bila tidak, maka stepnya bernilai nilai absolut DY. Langkah yang kelima, hitung penambahan koordinat piksel dengan persamaan X increment sama dengan DX per step, Y increment sama dengan DY per step. Langkah yang keenam, koordinat selanjutnya X sama dengan X tambah X increment, Y sama dengan Y tambah Y increment. Langkah yang ketujuh, posisi piksel pada layar ditentukan dengan pembulatan nilai koordinasi tersebut. Dan yang kedelapan, ulangi poin 6 dan 7 untuk menentukan posisi piksel berikutnya sampai X sama dengan X2 dan Y sama dengan Y2. Adapun satu contoh soal sebagai berikut. Diketahui satu garis yang dibentuk oleh dua buah titik 1,2 dan titik 8,10 bila titik 1,2 sebagai titik awal dan titik 8,10 sebagai titik akhir, maka buatlah garis yang menghubungkan titik tersebut dengan menggunakan algoritma DDA. Berdasarkan contoh soal tadi, langkah pertama kita tuliskan saja dulu titik awal dan titik akhir yang sudah diketahui, yaitu titik 1,2 dan titik 8,10. Yang di sebelah kiri merupakan langkah-langkah untuk pengerjaannya supaya lebih mudah. Yang pertama kita tentukan dulu mana X1, X2, Y1 dan Y2-nya. Kita tuliskan X1 di sini, kita buat di bawahnya X2, sini kita buat Y1, lalu di sini kita buat Y2. Karena 1,2 merupakan titik awal dan 8,10 merupakan titik akhir, maka dapat kita tentukan X1-nya adalah 1, X2-nya adalah 8, karena XY, XY. Y1, 2, Y2, 10. Nah, setelah kita tahu X1, X2, Y1, Y2, selanjutnya kita akan mencari nilai DX, DY dan nilai step. Untuk mencari nilai DX adalah X2 kurang X1. Berarti kita tulis sama dengan kita cari X2, 8 dikurang X1. Nilainya 7. Selanjutnya untuk mencari DY adalah Y2 dikurang Y1 sama dengan Y2 dikurang Y1. Untuk menentukan step, kita lihat rumus yang saya sudah tulis di kiri. Jika nilai absolut DY lebih besar dari nilai absolut DX, maka step adalah nilai absolut DY. Jika sebaliknya, nilai absolut DY lebih kecil dari nilai absolut DX, maka step adalah nilai absolut DX. DX dan DY di sini sudah bernilai absolut. Jadi dapat kita simpulkan nilai stepnya sama dengan 8. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai dari X increment dan Y increment. Nah, untuk mencari nilai X increment, rumusnya sama dengan DX per step. Kita enter. Dan untuk mencari nilai Y increment sama dengan DY per step. Selanjutnya, kita akan masuk pada tabel X dan Y. Nah, titik ini dimulai dari 1,2, berarti X1 dan Y-nya 2. Nah, langkah selanjutnya, kita tambahkan pada Y ini ditambah dari nilai Y increment, berarti ditambah 1 sampai bernilai Y2. Nah, berarti 2, 3, 4, 5,
terus ditambah 1 sampai bernilai Y2. Untuk titik garis X selanjutnya, kita tambahkan nilai sebelumnya ditambah X increment, yaitu sama dengan nilai sebelumnya ditambah X increment. Kita enter. Sama seperti yang tadi, sama dengan nilai sebelumnya ditambah X increment. Di enter dan lakukan perhitungan tersebut sampai bernilai X2, yaitu pada titik 8. Yang terakhir sama seperti yang tadi, nilai sebelumnya ditambah X increment. Kita enter. Nah, seperti biasa kita bulatkan saja. 2 3 4 5. Kita bulatkan ke atas. 5. Di sini 6 7 dan 8. Selanjutnya kita buat garis tumbuh X dan garis tumbuh Y-nya. Sumbu Y. Dimulai dari angka 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10. Selanjutnya kita buat garisnya. Kita buat garisnya, kita kasih warna hitam. Dan ini merupakan sumbu X-nya. Nah, selanjutnya kita tentukan titik dari tabel XY yang sudah kita buat tadi, yang sudah kita bulatkan. Yang pertama ada titik X1, Y2, berarti X-nya 1 dan Y-nya 2. Berarti titiknya ada di sini, kita berikan warna kuning misalnya. Dan selanjutnya ada titik X2, Y3, berarti X2, Y3, berarti di sini kita berikan warna kuning. Selanjutnya ada X3, Y4, berarti X3, Y4 di sini. Selanjutnya ada X4, Y5 di sini. Selanjutnya ada X5, Y6, X5, Y6 di sini. Selanjutnya ada X5, Y7, berarti X5, Y7 di sini. Dan selanjutnya ada X6, Y8, X6, Y8. Selanjutnya ada X7, Y9. Dan yang terakhir ada X8, Y10 di sini. Nah, inilah dia piksel garis menggunakan algoritma DDA dari titik 1,2 dan titik 8,10. Setelah kita mengetahui definisi dan langkah-langkah untuk menggaris algoritma DDA dengan salah satu contoh, maka dapat disimpulkan panjang garis atau banyak piksel dalam garis lurus sangat berpengaruh terhadap perbandingan performance antara sebuah algoritma dengan algoritma yang lain. Hal ini disebabkan adanya perbedaan waktu operasi yang berbeda di dalam perulangan sepanjang pembuatan piksel dan waktu operasi yang berada pada sebelumnya. Prinsip dari algoritma DDA adalah mengambil nilai integer terdekat dengan jalur garis berdasarkan atas sebuah titik yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu titik awal garis. Algoritma DDA bekerja atas dasar penambahan nilai X dan nilai Y. Pada garis lurus, turunan pertama dari X dan Y adalah konstanta. Sehingga untuk memperoleh suatu tampilan dengan ketelitian tinggi, suatu garis dapat dibandingkan dengan menambah nilai X dan Y masing-masing sebesar E delta X dan E delta Y dengan besaran dengan nilai yang sangat kecil. Itulah dia video saya tentang algoritma DDA dan langkah-langkah pembentukan garis menggunakan algoritma DDA. Sekian dan terima kasih.